Oke, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kami sedang berada di lokasi Landak. Iya, di tempat permandian air terjun air Riam Angan. Ya, di sini begitu indah, begitu sejuk airnya. Ya, puji Tuhan. Ya, anak-anak muda yang sedang bersukaria dengan air terjun, air yang bersih, air yang indah. Ya, enak pemandangannya, indah pemandangannya, dan airnya juga sangat bersih. Ya, enak dinikmati, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini bagi kita, dan Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur begitu kasihnya Tuhan yang ajaib kepada kita semuanya. Ya, ini Bapak Mariono. Hai Bapak Mariono. Bapak Pendeta, hai. Lagi melamun dia. Dialah yang menjadi petunjuk jalan bagi kami. Bisa sampai di sini tim misi dari GKNI Sukacita Ketapang. Ya, kami sudah selesai melayani Tuhan di dalam Pasca bersama MD 3 GKNI di Ngambang tadi siang, dan kami beristirahat sekarang ya, sambil menikmati ya keindahan alam di Riam Angan ini. Ya, sungguh indah, sungguh luar biasa bagi kami semua, dan kiranya video ini bisa menjadi berkat. Ya, postingan ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang menyaksikannya. Ya, saudara-saudara, secara rohani Yesus berkata, "Aku adalah air hidup." Air hidup. Manusia hidup tidak bisa tanpa air. Ya, Yesus adalah air hidup, air yang bersih, air yang luar biasa, ya, air yang memberi kehidupan bagi manusia. Tentu bukan air yang dicemarkan, air yang kotor, air yang beracun, dan air yang penuh hal-hal yang tidak baik. Ya, air yang membuat kesehatan tidak nyaman. Tapi Yesus adalah air hidup, air yang memberi kehidupan yang kekal kepada saya dan saudara-saudara, dan juga Dia memberikan pengharapan kita dalam dunia ini, memberi semangat, memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberi perlindungan kepada kita semuanya. Ya, saudara-saudara, Yesus sungguh baik bagi kita semuanya. Ya, lihat ada pohon-pohon yang indah di sekitar ini air terjun Angan ini. Ya, kita tahu kita sebagai orang percaya digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, nah, dan menghasilkan buahnya tepat pada musimnya dan tidak layu daunnya. Ya, karena kita memiliki sumber makanan yang cukup. Saudara-saudara, kita orang Kristen, kita adalah anak-anak Tuhan yang harus dekat bersama dengan Yesus sebagai air hidup, sehingga kita bisa menghasilkan ya buah-buah, dan daun kita tidak layu, daun kita akan tetap hijau, daun kita ya tidak akan kering dan mati kita, tapi kita akan melakukan hal-hal yang indah di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan,
marilah kita menjadi berkat seperti itu. Dan untuk menjadi berkat, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita nggak bisa ya berbuah dari diri kita sendiri. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena sumber kekuatan, sumber makanan, sumber segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Ya. Nah, hidup dekatlah dengan Tuhan dalam dunia ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, bukan hanya kita memperoleh kekuatan untuk berbuah, tapi diri kita sendiri akan menjadi tenang, ya, karena kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan selalu beserta kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ya, indah kita bersama dengan Tuhan. Ya, memang ya sekarang mulai senja hari, matahari sudah mulai hampir tenggelam, dan sebentar lagi rombongan kami akan kembali ke Pontianak dan akan ke Ketapang lagi. Ya, nah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Ya, berkat anugerah Allah mengalir dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, janganlah kita lupa bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya dan di dalam doa bersama dengan Tuhan. Firman adalah makanan rohani kita. Jangan lupa kita membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, melakukannya dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Walaupun kadang-kadang begitu sulit kita menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ketika kita mau terapkan, kita berhadapan dengan keinginan-keinginan daging yang berlawanan dengan firman Tuhan. Itu ada manusia lama kita yang selalu ingin berbuat dosa, ya. Nah, lalu kita berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita perlu mendisiplinkan diri, memohon kekuatan Tuhan untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita juga perlu berdoa, mendisiplinkan diri untuk selalu berdoa. Memang kadang-kadang kita selalu mengandalkan kekuatan kita sehingga kita tidak meminta pertolongan Tuhan, dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, ya, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Dengan berdoa kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan berdoa kita bisa mencurahkan berbagai keinginan kita, dan ketika kita berdoa, hidup kita dekat dengan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, Allah juga adalah gunung batu kita. Kita melihat di sini ada banyak batu-batu yang keras, batu-batu yang licin, bahkan tapi keras. Allah adalah gunung batu. Kita ingat bahwa mengapa air ini bisa menjadi bersih, karena ada batu-batu ini yang menyaring air itu. Ada salah satu fungsi batu di sini adalah menyaring air itu, membuat air itu menjadi bersih. Ya, Allah, Tuhan sebagai gunung batu kita, Dia juga mau menguduskan hidup kita, menyucikan kita
sehingga hidup kita menjadi kudus dan suci di hadapan-Nya. Ya, sehingga kita bisa berbuah, kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Video ini bisa menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dukung terus, update terus akan video-video kami yang kami tayangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.